Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Kali ini kita akan nge-review satu mobil di cuaca yang cukup gloomy ya. Di belakang kita ada W123 Tiger dengan warna yang hampir mirip sama truk sampah Jakarta. Tapi bukan yang ini ya, ini mobilnya kotong. Nah ini dia Suzuki S-Cross 2023. Dulu barunya 340.400.000 dan dengan diskon yang cukup fantastis. Dan sekarang rumornya setelah Grand Vitara itu keluar, mobil ini sudah nggak ada lagi barunya. Jadi kalau buat teman-teman yang nyari mobil di harga 200 jutaan kecil, mungkin ini bisa menjadi salah satu opsi pilihan kalian. Karena di 200 jutaan kecil itu kita bisa dapat mobil yang mungkin setipe atau mungkin lebih besar dikit seperti Honda HR-V di 2019, tahunnya pasti lebih mundur sedikit. Lalu kalau mungkin kita cari mobil dengan tahun yang lebih muda, Honda City RS hatchback, mungkin bisa dapat dengan harga yang lebih mahal sedikit, City RS ya. Jadi kalau kita ngelihat, gue dulu pernah dapat Suzuki S-Cross seperti ini dulu tahun 2018, yaitu facelift pertama. Jadi yang sebelumnya 2017 lampunya masih bermodel trapesium, segitiga memanjang gitu. Ini ada perbaruan mulai dari reflektor depan yang sudah menggunakan proyektor, low beamnya, lalu di bagian grillnya yang sudah mirip sama giginya Bane ya kan, jadi mirip giginya Bane ya Om ya. Nah makanya kemarin gue lihat kayaknya terlalu over chrome nih, akhirnya gue memutuskan untuk melakukan delete chrome di Euros Custom, mulai dari grill depannya, logo depan belakang, sama bagian gigi Bane-nya ini nih. Sayang sebenarnya menurut gue placement lampunya tuh udah ganteng, tapi kalau grillnya dibuat lebih simple tanpa chrome-chrome seperti ini mungkin akan lebih manis lagi, cuman mungkin bahasa desain grillnya dibikin lurus-lurus aja gitu. Tapi ya balik lagi ya, ini adalah desain yang sudah dibuat sama Suzuki, mungkin untuk menyenangkan hati negara di sebelah yang populasi cukup banyak ya Om ya. Ya karena Suzuki itu menjadi raja di negara itu, dan di Indonesia yang masih menjadi raja tetap 3 Ellipse alias Toyota. Oke. Kalau di luar negeri, sebenarnya di Eropa, Suzuki S-Cross ini cukup favorit dan mereka sudah keluar launching yang model lebih baru dari ini. Dengan lampu yang sudah lebih baru, lampu yang lebih sipit, dengan beberapa sistem pengamanan yang lebih oke, kayak Suzuki Safety Sense-nya dia, TSS-nya, kalau di Toyota itu TSS ya kan, di sini nggak ada. Tapi menurut gua, lo dengan harga 200 jutaan kecil, untuk sebuah keluarga yang baru pengen punya mobil entry level tapi aman, ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Hanya saja memang Suzuki ini di Indonesia lebih terkenal dengan mobil Suzuki XL7 maupun mobil Niaganya. Karena sampai hari ini ya, Suzuki Carry itu masih tetap menjadi favorit, ya kan? Jadi kalau kita ngelihat Suzuki Carry tahun 90-an awal pun masih tetap dipakai buat narik sampai tuh chassis hancur. Ya, jadi kita lihat angkot-angkot pun tetap pakai Suzuki karena sebandel itu Suzuki bikin mesin. Dan mesin yang ada di mobil ini tuh 1500 cc yang hampir sama dengan Suzuki XL7. Kalian tahu dong XL7 tuh masih tetap menjadi favorit Om ya. Dan menurut gua di antara Stargazer, XL7 dan Expander, XL7 tetap masih jadi juara, dan banyak juga kalau kita lihat komunitasnya juga banyak. Dan kalau teman-teman yang suka sama mobil crossover seperti ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian karena dari 2006 SX4 itu juga sudah cukup laku. Dia kalau diimplementasikan itu dia adalah crossover dari Suzuki Baleno. Tapi kalau di 2025, correct me, dia sekarang keluar Suzuki Baleno yang sudah model hatchback, udah ada head-up display dan lain-lain ya kan. Cuman kalau menurut gue pribadi, sebenarnya Suzuki itu bukan kalah pamor di Indonesia, tapi
orang Indonesia tuh lebih ke arah gengsi ya Om ya. Benar. Jadi kalau kita ngelihat Toyota bikin mobil dengan spek yang kurang lebih sama, harganya bisa lebih mahal sekitar 10-20%, Suzuki bisa bikin harga yang lebih murah. Gitu. Makanya sebenarnya Suzuki itu lebih merajai kayak mobil XL7, kayak mobil Swift udah nggak selaku dulu Om. Ya kalau dulu mungkin masih laku ya di Geriken 1, terus mungkin yang lebih laku di sekarang itu Karimun Wagon R, atau nggak mungkin Suzuki Espresso yang murahnya gitu ya kan. Tapi bekas 200 jutaan kecil, mobil ini memiliki banyak fitur-fitur yang cukup oke. Mulai dari kuncinya yang sudah modelnya kayak Nissan nih, sudah kilas. Dia juga sudah ada buat buka tutup kuncinya di belakang. Start stop engine. Pegasnya juga ada stoppernya. Lalu dia sudah dilengkapi dengan tonneau cover dan bagasi yang dimensinya 450 liter, setara dengan lu bawa koper 28 inci, bisa muat 4 ya kan. Lalu ban serepnya pun velgnya dimensinya sama, bukan polio seperti mobil-mobil biasanya. Nah, jadi kalau gue bilang ya ini masih cukup oke kok buat lu bawa hari-hari. Kayak lu punya anak 2, lu masih bisa buat pergi jalan-jalan. Kalau misalkan lu bagasi lu kurang muat, lu bisa menambahkan roof rack di atas, roof box, karena dia sudah dilengkapi dengan roof rack bawaan dari pabrik, dan ini juga cukup kuat untuk bawa beban mungkin sampai 75 kilo di atas. Oke, untuk duduk di bagian belakangnya, nah ini kuncinya juga dia udah punya smart security, jadi kalau kita buka harus mencet 2 kali. Oke, menurut gua mobil ini dibandingkan dengan beberapa opini gua ya dengan Toyota ya, materialnya tuh lebih kokoh dibandingkan dengan Toyota sekelasnya. Terus duduk di belakangnya pun juga cukup nyaman. Dia bahan jok kulitnya tuh masih udah termasuk kulit asli nih Om. Samping ini kulit sintetis dan ini kulit asli. Di sini dilengkapi dengan perforated, dan sayangnya kenapa perforated itu cuma di bagian sini aja bro? Kenapa nggak sekalian semuanya gitu ya kan? Walaupun ini semua udah kulit asli. Nah, cuman sayangnya dia tidak ada. Lainnya nggak bisa ya? Iya, 2 step, jadi berdiri sama segini. Tapi dia sudah dilengkapi dengan armrest di tengah. Untuk cup holdernya ada nggak nih? Ada. Om udah lihat ya? Udah lihat. Oh iya, ini dia udah ada cup holder. Jadi mungkin mobil ini lebih ke arah driver oriented, tapi di belakang tetap memberikan kabin yang cukup luas ya. Jadi ini ukuran yang sebenarnya kenapa nggak lu dibuat 3 baris aja, mungkin mobil ini akan lebih laku. Tapi mungkin kalau mobil ini dibuat 3 baris, kelasnya akan di atas XL7 Om. Mungkin harganya akan jauh lebih mahal gitu. Lalu di bagian depan sini, ini sebenarnya dia punya power window, harusnya dilengkapi dengan all auto. Sayangnya dia hanya ada auto di bagian driver aja. Lalu dia punya mirror juga sudah elektrik, dan di tengahnya juga sudah elektrokromatik, dan juga udah ada auto dimmer ya. Jadi kalau misalkan lo dari belakang ada mobil, lo nggak terlalu silau kalau malam. Ini salah satu fitur yang cukup kepake juga. Dan kalau kita lihat, dia punya climate control ini hampir mirip sama model Suzuki R3 Om. Nah, jadi mungkin dia sharing platform. Yuk kita di dalam Om. Aduh, let's go. Oke, kita sudah di dalam kabin dan kita disambut dengan kabin yang menurut gua cukup proper ya. Mulai dari setirnya yang leathernya kualitasnya baik. Jadi kalau kita apple to apple sama bahan kulit Fortuner 2016 atau 2020 pun, bahan kulit ini lebih baik untuk penggunaan dalam waktu jangka lama nih. Nah, kilometernya juga baru 17.000, udah lengkap dengan multifunction steering button, mulai dari yang sebelah kiri untuk audio, sebelah kanan untuk cruise control. Dan juga di sini ada buat Bluetooth mode untuk terima dan angkat telepon. Di sini sudah ada pedal shift, lalu dia udah ada intermittent wiper. Gue jadi lebih ke arah detail gini ya. Tapi nggak apa-apa, menurut gue orang yang beli mobil 200 jutaan kecil itu penasaran Om sama mobil, sama fitur-fitur mobil nih. Jadi menurut gue harus jelasin juga. Dan satu lagi menurut gue kurangnya dari mobil ini interiornya itu adalah dia minim dengan kompartemen. Jadi kayak di sebelah sininya kompartemennya kecil nih. Kalau lu taruh handphone zaman sekarang di 2025 nih, pasti makan lebih nih dikit nih Om. Offset ya kan. Nah terus dia punya belum ada USB port untuk mobil 2022 ke atas. Kok sayang, kurangnya itu aja. Terus dia punya ininya juga kecil, dia tidak ada lighter lagi di sebelah sini. Dan dia punya di sini nih nggak muat nih lu taruh
Minuman nggak bisa. Iya, minuman muat sih, cuman maksudnya lo tambah barang lagi pun sempit. Iya. Biasanya kan kalau mobil itu kan ininya sampai sini nih. Benar. Nah, ini cuma sampai situ. Lalu untuk joknya sendiri, ini nggak ada buat lumbar adjuster, iyalah ya mobil begini om ya. Nah, tapi dia kalau misalkan lo buat ngaca sudah ada lampu nih kiri kanan. Gitu. Terus menurut gua gini sih om, banyak yang orang nggak tahu ketika beli Suzuki, spare part Suzuki itu satu lebih murah dan juga dia punya biaya servis itu lebih murah jauh dibandingkan dengan Toyota dan Honda. Gitu. Lo boleh buktikan lo datang ke dealer Suzuki itu lebih murah jauh. Gue pertama kali tadi nyetir, gue kok kayak ngerasa kayak bawa Grand Livina loh, John. Ini. Apa gedenya mirip-mirip gak sih? Iya memang kalau gue bilang sebenarnya mobil ini om, selain tampang depannya itu mirip Bane, mobil ini tuh lebih mirip kayak kodok om. Berasa gak lo? Pantatnya gede gitu ya kan. Nah, cuman memang kalau kita ngelihat depannya udah modern, belakangnya masih seperti mobil-mobil tahun 2010-an ya. Gitu. Tapi menurut gue belakangnya justru malah netral, depannya yang menurut gue kurang asik gitu loh. Tapi kalau gue ditanya, kalau gue milih untuk modif, gue pasti akan bikin mobil ini gayanya crossover abis. Mungkin bannya gue naikin sedikit, ya kan. Velgnya gue pakai velg gaya Alto. Terus gue kasih crossbar di atas, ya kan. Udah cakep dah om. Ciri khas, jangan dipendekin mobil ini menurut gue om. Karena memang bodinya itu bongsor kan. Bodi bongsor tapi nggak terlalu panjang, jadi kalau dimodif gaya Alto tuh pasti masuk. Apalagi dia sudah ada over fender plastiknya juga, jadi membuat mobilnya tuh tampilan lebih sporty. Oke, dari segi audio ini head unit itu sudah di-upgrade menggunakan Android. Jadi ini nggak sama yang sebelumnya ya. Bawaannya itu setahu gue lebih kecil, sekitar 7 inci. Ini tuh sayangnya memang Suzuki itu walaupun sekarang mobil-mobil baru sudah dilengkapi dengan Android yang 9 inci sampai 10 inci, mereka tetap bertahan dengan interface di 7 inci. Dan setahu gue memang Suzuki Jimny terbaru pun masih menggunakan head unit 7 inci. Tapi kalau dari segi speaker, dia sudah dilengkapi dengan tweeter depan di dashboard, lalu sudah ada mid speaker di tengah, center speaker. Jadi menurut gue ya untuk audio sih harusnya cukup proper dibandingkan dengan mobil lain yang harga segini ya. Tapi satu lagi om, Suzuki ini juga nggak kalah sama Toyota untuk masalah pendinginan mobil. Ini dingin banget om. Dingin banget ya? Iya, makanya yang gue bilang. Mungkin kalau orang bilang kayak Extravan Karimun Kotak ya, itu tetap jadi signature-nya Suzuki. Di pendinginan mereka selalu juara. Jadi kita lihat mobil Suzuki selama pemakaian normal jarang sekali kita ketemu kasus mobil ini tuh sampai overheat. Kalaupun sampai overheat mungkin radiatornya udah kebangetan ya, nggak pernah dikuras sekalipun dari baru kilometer udah ratusan ribu gitu. Om, ini mobil apa ya? Pindad bukan om? Mungkin, John. Iya. Kayaknya, John. Ganteng ya? Ganteng banget ya? Hah? Tatut, John. Hah? Loreng-loreng. Loreng-loreng, John. Iya. Presiden kita loreng-loreng, John. Jadi sekarang loreng-loreng lebih dominan, John. Oke, lanjut. Dari segi Matic, sebenarnya ya apa ya? Hampir semua Suzuki Matic-nya begini sih modelnya ya. Jadi yang satu sebenarnya om, orang yang malas beli Suzuki di Indonesia nih ya, maksudnya ya, mereka tuh lebih ke arah brandnya Toyota om. Iya, gengsi. Tapi kalau orang yang benar-benar ngerti mobil dan mereka tuh yang punya perhitungan yang cukup panjang, mereka misalkan gini, beli mobil tuh sampai harus nunggu bonus tahunan dan lain-lain, itu mereka perhitungan matang, beli XL7 dengan diskon yang lagi cukup oke, mereka tuh puas om. Makanya kita lihat kalau orang-orang yang pakai R3 itu pakainya tuh lebih jangka panjang. Mereka demen buat pakai ke Tawangmangu, sampai ke Dieng, sampai kemana-mana tuh naik mobil itu tuh seneng. Makanya kalau kita lihat komunitas itu banyak yang sampai pergi touring, sampai keluar-keluar kota gitu loh. Jadi menurut gua memang Suzuki ini bertahan pada marketnya sendiri om. Kalau Toyota kan lebih globally, kayak misalkan lo perusahaan atau menengah ke atas, kayak contohnya lo beli Innova Zeniq, itu semua kalangan tuh bisa beli. Sampai orang yang nggak punya duit pun maksa beli Innova Zeniq. Tapi kalau mobil ini tuh punya market tersendiri yang menurut gua orang yang ngerti banget mobil dan tahu nyamannya Suzuki, mereka tetap beli Suzuki. Walaupun memang iklannya mereka nggak segencar mobil-mobil lain gitu. Jadi ini buat harian menurut gua untuk cowok nggak terlalu mobilnya kayak feminim banget. Kalau kayak City kan masih ke arah, oh ini mobil cewek nih kecil gitu ya kan. Kalau ini cewek bawa juga nggak kegedean, cowok juga bawa masih lebih maskulin dibandingkan dengan
mobil-mobil yang seharga segini gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen beli mobil city car tapi masih cukup tinggi ground clearance-nya dan juga kabin yang lebih luas, ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Nggak perlu beli Euros juga nggak apa-apa, karena mobil ini juga cuma satu kan. Biasanya kalau udah 2 minggu, mudah-mudahan sih sudah laku gitu. Kita coba dia punya manual. Nah, dia udah ada pedal shift di sini nih Om. Bantingannya juga masih cukup oke sih kalau gue bilang Om. Tuh. Cuman mungkin apa ya, bannya kali ya masih agak sedikit berisik road noise-nya Om ya. Iya. Cuman kalau road noise diperbaikin juga masih udah juga cukup oke kok. Nih lacinya kecil Om. Tuh. Begini doang. Build quality-nya oke lah ini. Oke Om nih. Tuh. Banget. Bahkan menurut gua material dashboardnya itu lebih bagus dibandingkan dengan Jenik. My God ya kan, Jenik hampir 600 juta yang tipe V. Tapi ingat, beberapa teman juga lagi wait and see. Di Januari 2025 ini pemerintah mengeluarkan subsidi buat mobil listrik dan juga mobil hybrid. Apalagi tuh subsidi apa lagi? Bingung nggak sih lu sebenarnya Om, yang harusnya disubsidi kan sebenarnya mobil-mobil untuk kalangan menengah ke bawah ya. Mungkin kayak mobil yang harga yang tadi 250 juta jadi 220 atau 210, sehingga daya beli masyarakat yang menengah ke bawah lebih oke gitu kan. Ini kan mobil hybrid sebenarnya untuk orang mampu. Ya kan, kenapa harus disubsidi? Ya kita nggak tahu, mungkin untuk alasan lingkungan kita juga ini juga ya. Gitu. Jadi kurang lebih teman-teman yang berminat bisa beli mobil ini langsung kontak aja ke Joni. Dan mobil ini kilometer baru 17.900, pajak panjang bulan 6. Silakan telepon Joni kalau berminat. Terima kasih semua teman-teman yang sudah nonton vlog ini. Aduh. Ini juga keren nih Om kalau dibuat gaya cross Honda WR-V, belum sempat aja. Nah, minggu depan kita datang Fortuner GR yang Tetra Drive, itu yang katanya suspensinya sudah diperbaharui. Dan rencananya dia mau memasang BFG, modifikasi dan lain-lain, akan kita coba review karena mobil itu setelahnya akan dikirim ke Sorong, Papua. Oh keren. Iya, oke, kita akan review ya kalau Om Dimas nggak lagi rapi-rapi rumah yang baru selesai kebakaran. Open donasi Om Dimas. Donasi doa katanya. Kalau duit nggak mau dia. Oke, terima kasih semua teman-teman, bye-bye.